Halo saudara-saudara, jumpa lagi di Bahas Majalah Lawas episode ke sekian, saya lupa. Masih membahas majalah Trax. Dan buat yang bertanya-tanya apakah saya akan membahas majalah lain? Iya, saya akan membahas majalah setelah Trax berakhir, nanti Playboy dan Rolling Stone. Tapi itu di era yang saya bekerja saja. Di luar saya tidak bekerja, saya tidak akan membahasnya ya. Jadi jangan bertanya-tanya, udah diam, tonton aja. Kalau mau nonton, tonton. Kalau enggak, ya udah nggak apa-apa. Bukan galak, tegas ya. Kali ini saya bahas majalah Trax edisi November 2005 dengan covernya Black Eyed Peas. Ini Black Eyed Peas dijadiin cover karena saya dikirimkan sama labelnya buat meliput konser mereka di Singapura. Pertama kali saya ke luar negeri itu ya gara-gara majalah Trax dan gara-gara Black Eyed Peas. Terima kasih sudah membuat saya ada cap pertama di paspor saya, dibayarin ke Singapura. Di edisi ini sudah tidak ada Om Leo karena saya lupa Om Leo capek atau Om Leo sibuk atau udah ini kehilangan ide mungkin. Yang jelas di edisi kali ini Getar Cintanya diganti sama Vincent dan Desta. Vindes belum jadi idola remaja masa kini ya, waktu itu sudah mulai jadi idola tapi belum terlalu banyak. Ini mari saya bacakan ya rubrik tanya jawab dari Vincent Desta dan apa jawaban mereka. Tolongin aku dong, aku tuh cowok hitam dan suka kentut dan bau. Gimana caranya agar fisik dan sifatku gak membuat cewekku meninggalkanku? Kan susah nyarinya. Kalau kata Vincent, wah lo sarapan gembel tiap pagi ya? Hahaha, menurut gua sih fine-fine aja lo bawa kentut melulu kayak depan dia. Tapi soal baunya itu dia masalahnya. Yang perlu dilakukan adalah lo harus buang semua kotoran perut lo itu setiap pagi secara teratur diiringi senam pantat dengan hati yang bersih. Karena bagaimanapun kalau hati lo bersih, biarpun lo kentut kayak apapun pasti dijamin gak bau. Kalau fisik hitam mah cuek aja. Will Smith, Usher, Tiger Woods dan lain-lain pede aja tuh. Belum terlalu lucu ya. Mungkin mereka tidak zaman dulu belum lucu di tulisan. Atau mungkin ya belum terlalu lucu. Kalau sekarang kan di tulisan dan di lisan lucu. Kalau Desta, gua nggak ngerti alasan yang bikin lo takut cewek lo bakal ninggalin. Apa sih? Kulit lo hitam. Terus kenapa? Lo suka kentut? Lah emang kenapa? Bau. Namanya juga nyerempet pupi, wajar lah. Kecuali di surat lo tertulis, aku cowok berkulit hijau metalik dan seumur hidup nggak pernah bisa kentut. Itu baru aneh. Kemungkinan besar cewek lo bakal ninggalin lo. Jangankan cewek lo, orang tua lo aja ogah. Hehehe. Intinya jadilah diri lu dan bangga pada diri sendiri. Hitam jangan dianggap nilai minus, tapi anggaplah sebagai nilai plus. Lah, banyak boleh-boleh pengen kulitnya hitam sampai berjemur seharian. Begitu juga dengan suka kentut. Daripada susah kentut, mendingan kentut lancar kan? Cewek lu pasti bangga kalau punya cowok yang percaya diri. Aura lu bakal keluar. Begitu juga aroma kentut lu bakal keluar terus. Tidak terlalu lucu juga jawabannya. Mungkin pertanyaannya yang nggak lucu. Jadi susah mencari balasannya ya. Tapi itu edisi pertama, kita lihat nanti edisi kedua. Ini ada iklan Hard Rock GMHR, masih Panji dan Steny ya. Panji masih kurus tuh, belum jadi sahabat umat Panji. Di Trackstar-nya ada band namanya Satrio DE. Sekarang tidak tahu kemana, ya mungkin bisa tahu kenapa tidak terkenal karena namanya tidak menjual. Satrio D, bukan saya yang wawancara, waktu itu teman saya Yulin yang wawancara. Ada Everybody Loves Irene, ini juga tidak tahu sekarang, tapi si salah satu personelnya, si pemain bassnya sekarang udah jadi pegawai Deplu. Yang lain saya tidak tahu ini kemana, masih aktif di scene tapi nggak tahu yang lain. Ada The Brandals. The Brandals yang saya kasih judul Berandalan yang Makin Tenang karena katanya manajemen The Brandals yang sekarang manajemen Kolbu. Ini si Vano manajernya. Memang waktu saya wawancara mereka tiba-tiba pada sholat pas sebelum wawancara atau sesudah wawancara gitu, sholat karena si manajernya udah mewanti-wanti supaya Brandals tidak urakan dan tidak mabuk-mabukan lagi, apalagi ngacur-ngacurin alat ya, pokoknya berbuat onar di panggung karena merugikan mereka juga.
Jadi sebelum era ini Brandas itu terkenal suka ngomong jorok si Eka-nya, terus eh, di panggung rusuh lah, sehingga akhirnya membuat mereka kehilangan job dan di ban sama IO dan kalau nggak salah pengusaha sound karena ngacur-ngacurin. Nah dengan adanya diambil alih manajemen, mereka jadi lebih tenang dan ya job pun jadi datang lagi. Ada Tiket ini band yang salah satu personelnya si Opet Alatas yang pernah jadi pemain bassnya Gigi. Musiknya seperti musik kayak padi gitulah kalau ini. Ada Saja Makat di sini, selain si frontman-nya ada Marcel T, ada juga Dimas si Mario, bukan Dimas, Mario Pratama, pemain bassnya sekarang sudah menjadi artis hijrah. Catherine Zeta-Jones gara-gara film Zorro ya. Ada Sarah Silaban sekarang nggak tahu saya aktivitasnya Sarah Silaban seperti apa. Dan ada band noise rock dari Jogja, Sik Sik Sik, band yang keren sekali. Ini sekarang nggak tahu ya mereka masih aktif atau tidak, tapi silakan kalau mau tahu band noise rock lokal yang keren, Sik Sik Sik. Saya tidak tahu apakah di Spotify ada lagunya atau tidak, tapi musik mereka dan penampilan panggung mereka sangat keren si Sik 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 ini. Di track 100% alias profil-profil singkat ada band The Tones, tidak jelas nasibnya sekarang. Ada Tompi baru awal-awal berkarir, sekarang sih sudah hits ya Dr. Tompi ini, waktu awal-awal dia masih belum terlalu hit. Dan ada ini nggak jelas, ini band dari Bogor namanya Sae underscore full, S kecil A gede E kecil underscore dan full huruf gede. Penulisan namanya saja sudah alay. Dan nasibnya tidak terlalu bagus ternyata ya nggak tahu, musiknya pop dan R&B kayaknya. Saya juga wawancara lupa sama band ini, pernah diwawancara. Ada band namanya Saepul. Girl Do Your Rock-nya Rianti Cartwright. Rianti, kita baca sedikit pertanyaan Rianti. Kalau kamu ingin mabuk, mana yang lebih asik? Drugs, alkohol, atau yang lainnya? I used to like a glass of wine now and then, but now I don't drink at all and don't believe in drugs. So I go by the philosophy that laughter is the best high. Suka cowok-cowok humoris ya. Liputan konser The Black Eyed Peas yang membuat saya pergi ke Singapura cuma buat nonton konser dan jadi tulisan 2 halaman. Terima kasih Black Eyed Peas, saya jadi pergi ke luar negeri gara-gara kamu. Biasa saja sebenarnya saya sama Black Eyed Peas, tidak terlalu suka tapi juga menikmati sih. Jadi bisa jalan-jalan lumayan lah, jalan-jalan dibayarin. Dan liputan konser Rolling Stones di Fenway Park, Boston 2005. Ada Summer Sonic. Lagi-lagi liputan-liputan begini zaman sekarang kayaknya bakal ketinggalan kalau dimuat di majalah, karena orang dengan mudah lihat di media online atau di YouTube bahkan atau di media sosial lainnya. Jadi mungkin itu sebabnya salah satu alasan kenapa media cetak ketinggalan, karena kalau mengandalkan liputan-liputan seperti ini udah bakal ketinggalan banget kecepatannya. Ada Christian Sugiono yang meliput konser Weezer di tour Eropanya. Terus Warped Tour. Nah, ini biasa MTV Award masih berjaya ketika penghargaan MTV Indonesia 2005. Zaman dulu masih keren ya MTV. Sekarang MTV semua jadi salah satu channel di TV kabel yang jarang kita tonton. Dan liputan soal konser Peter Pan di Dago ini gara-gara launching album Alexandria saya meliput. Saya ingat sekali waktu saya meliput ini saya kenalan bersama reporter Hai bernama Dedi. Itu terakhir kali saya bertemu dia meliput. Beberapa bulan kemudian beberapa tahun kemudian saya melihat dia menjadi vokalis Andra and the Backbone. Waktu itu kenalan namanya siapa? Dedi Lisan.
masih meliput. Terakhir saya ketemu dia sebagai wartawan dia di konser Peter Pan di Dago ini. Tahu-tahu dia jadi vokalis Andre and the Backbone. Ini saya mau cerita soal ini. Ini liputan konser Seringai di Sukabumi, kasih judul Slam Dancing to the Cold. Cuma karena nggak ada yang pergi ke sana, akhirnya Aryan yang menulis sendiri liputan ini, dan dia memakai nama Iwe Mac sebagai tribut terhadap salah satu bos di kantor yang ya menggemaskan. Silakan dipikirkan Iwe Mac itu apa maksudnya. Terus ada pembuatan film Berbagi Suami, film yang keren dari Nia Dinata. Liputan-liputan ringan, ada wawancara bersama International Noise Conspiracy, Aryan yang wawancara. Ada White Shoes and the Couples Company. Terus saya wawancara Adri Subono soal bisnis konser-konser. Dia bilang saya tidak bisa didikte sama sponsor. Waktu itu Adri Subono bersama Java Musikindo rajin banget mendatangkan band dari luar negeri dan konser bisa berapa bulan sekali. Salah satu promotor yang sempat hit sekali. Sekarang Java Musikindo paling bikin ini kalau nggak salah ya, Java Jazz mungkin. Saya nggak tahu. Pokoknya bukan Java Jazz, Mendewi Gonta. Saya nggak tahu sekarang Adri Subono kegiatannya apa. Tapi dulu pernah ada masanya dalam 1 tahun itu Java Musikindo mendatangkan konser-konser, bikin konser-konser band luar negeri, dan selalu rapih. Salah satu promotor yang rapih ya Java Musikindo. Rapih buat meliput enak, jelas, nitipin kamera di mana, peraturannya kayak gimana, SOP-nya jelas. Hidup Java Musikindo. Ini liputan soal tur, lika-liku tur seperti apa kejenuhan ketika tur, apa dampak psikologisnya buat tur panjang. Terus ini ada salah satu kutipan, ngelihat nasi kotak melulu, gila itu bikin kami jenuh. Ada juga katanya Sakti suka ketinggalan gitar, kata krunya Sila on Seven. Kalau ini krunya Kakak Slang, tepatnya saya wawancara si Amir. Dia bilang tamengnya Slang ya kami. Jadi cerita di balik layar soal tur panjang lah. Ada trivia ya, touring must have souvenir. Kalau kata kakak, tempat makan atau tempat relaksasi gitu ya. Kami butuh itu, badan pasti capek, nggak boleh kekurangan gizi ya. Sejak kapan mencari tempat makan? Sejak nggak mabok. Dulu jangankan keluar kamar mencari tempat makan atau tempat pijet, beres show kami langsung masuk kamar, punya ritual masing-masing. Kalau kata Arman, yang dicari souvenir itu dipoto di tempat bersejarah. Sudah ada naluri-naluri mencari tempat yang instagramable ya. Kalau Arina Moka, souvenirnya hunting kue. Kebiasaan gue kalau pergi kemanapun. Kalau David Naib, sukanya barang-barang vintage yang berhubungan dengan fashion. Kalau Bagus netral, souvenir dari tur keluar kota itu nggak terlalu penting. Tapi biasanya bakal pulang bawa makanan khas daerah tersebut. Ya gitulah. Ini pemotretan biasa. Rubrik reviewnya bisa. Oh ya, ada yang baru juga di edisi. Oh ini ada Panas Dalam, Only Ninja Can Stop Me Now. Ini reviewnya soal film Tim Burton yang Corpse Bride. Dan ini ada yang baru di edisi kali ini adalah komik karya Firman Widyasmara, T and Trax Head. Jadi ada band yang bernamanya The Trax Head. Ini ya komik-komik yang berhubungan dengan cerita-cerita musik gitulah. Firman ini sekarang nggak tahu kemana. Pokoknya komik-komik lepasan, bukan komik bersambung. Ini ceritanya berhubungan dengan isu yang diangkat di majalah edisi bulan itu. Ini soal tour. Ya seperti itulah perubahan yang terjadi. Masih ada Mamarazzi ini rubrik foto yang dikasih caption lucu. Ya seperti itulah edisi November 2005. Terima kasih sudah mendengarkan atau menyimak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.